Pemirsa, berikut wawancara eksklusif tim Kawanoa TV bersama Bupati Minahasa Utara Foni Anneke Panambunan. Ya, halo Sobat Kawanoa, merebaknya virus COVID-19 ini jadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah tak terkecuali di Minahasa Utara. Bupati Foni Anneke Panambunan seakan tak pernah lelah Sobat Kawanoa setiap hari terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan maupun melakukan pencegahan merebaknya COVID-19 di Minahasa Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Bupati langsung, ini ada Ibu Foni yang bersama dengan saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini di tengah kesibukan Sobat Kawanoa, sepertinya sudah mau turun ke lapangan ya Ibu? Iya. Iya. Saya mau turun ke lapangan, ke Air Madidi, kemudian ke Lawat, terus saya kalau bisa saya langsung ke Wori. Oke, Ibu enggak takut ya Ibu di tengah banyaknya virus seperti ini, Ibu masih saja keluar-keluar? Enggak pernah takut, saya komplit, saya pakai kaos tangan, pakai baju lengkap. Tapi saya tahu Tuhan pasti jaga saya. Amin. Demi masyarakat ya Ibu. Oke, apa saja yang Ibu berikan kepada masyarakat di Minahasa Utara ini dalam kunjungannya? Bawa masker, kemudian saya bawa untuk ini hand sanitizer. Ya, dan ada vitamin obat, vitamin untuk vitamin untuk banyak kan orang tua saya bawa. Menjaga daya tahan tubuh daya tahan tubuh. Kemudian adalah uang saya untuk saya kasih biar cuma 50.000. Oke. Nah ini kan Bu, memang masyarakat sangat butuh sekali bantuan karena bisa kita lihat sendiri di toko-toko itu masker habis terjual. Tapi Ibu bagi-bagi ini. Stoknya bagaimana Ibu bisa dapat stoknya? Pertamanya saya ambil berapa ribuan dari Jakarta. Saya minta kirim ke sini. Tapi setelah beberapa hari sudah tidak ada lagi. Sehingga saya punya hikmat dari Tuhan. Saya suruh jahit. Baik. Dijahit sendiri berarti maskernya. Walaupun luar biasa. Sebenarnya jahitnya lebih mahal daripada saya beli yang kotak. Tetapi saya harus buat itu untuk demi masyarakatku. Oke, demi masyarakat Minahasa Utara, luar biasa. Dan juga hand sanitizer ini kayaknya jadi yang pertama ya ini Bu yang membagi-bagikan hand sanitizer seperti ini ya Ibu. Ini bagaimana hand sanitizernya menggunakan bahan apa-apa? Ada bahan lokal, cap tikus atau bagaimana Bu? Oh iya, jadi ini yang pertama itu memang dari Jakarta. Ya, dari Jakarta sudah disampul dari Jakarta dari dari ahlinya. Dari pabriknya langsung ya berarti saya ambil. Kemudian karena sudah tidak bisa lagi, saya tinggal ambil botol. Saya cari dokter di sini untuk bagaimana raciknya. Saya tidak berani sendiri racik, harus ada dokter, termasuk dokter ahli kulit yang bisa, takutnya nanti bisa jadi sesuatu terjadi di tangannya. Jadi saya cari dokter yang ahli, dokter Luki. Oke, berarti awalnya memang sudah beli dari pabrik di Jakarta, tapi karena bahannya habis dan ini diracik sendiri di bawah pengawasan dokter ahli ya Ibu. Dokter Luki. Jadi masyarakat yang terima hand sanitizer tidak perlu khawatir dan ragu lagi ya, ini pasti manfaatnya berguna sekali untuk mencegah penyebaran COVID seperti yang belakang ini. Oke, nah Ibu selain bagi-bagi masker, bahkan bagi bantuan tunai ya, karena ini seperti kita tahu masyarakat ini bahkan kesulitan untuk mencari nafkah dengan kondisi seperti ini. Harapan dari Ibu sendiri bagaimana? Saya sudah punya hikmat dari Tuhan, jadi saya sebelumnya saya sudah sediakan seperti beras, beras dan ikan kaleng, dan kemudian ada juga nanti berikutnya ada telur, ada gula ya. Tetapi sekarang hari ini saya suruh orangku dari Dinas Pangan untuk membagi beras di setiap kecamatan. Hari ini kecamatan Wori juga. Termasuk kecamatan Wori ada bantuan sembako begitu ya Ibu? Iya, sama ikan kaleng. Nah baik, untuk penanganan penyebaran COVID sendiri khusus di Minahasa Utara ada kebijakan-kebijakan apa lagi Bu kira-kira? Kebijakan apa lagi di puskesmas, selain itu PNPB, dia nyemprot setiap kantor-kantor ataupun gereja, instansi, Kapolres, dan juga saya memberikan kepada setiap kecamatan, camat-camat beberapa kurang lebih 10 sampai 15 galon besar-besar
untuk mereka nyemprot sendiri. Oke, oh berarti tiap camat itu dikasih, wajib saya ya? kasih, sekalian juga hand sanitizer sanitizer yang tidak bisa dikasih di botol. Kalau botol saya sering kasih sendiri, tetapi yang untuk sama camat itu dibagikan. Setiap kecamatan ada 3-4 galon yang gede untuk mereka kasih ke masyarakat. Apakah masyarakat bawa botol sendiri untuk minta? Ya. Nah, kalau Ibu lihat di lapangan, masyarakat bagaimana kesadarannya akan COVID-19 ini sudah baik atau masih kurang sebenarnya? Ya, namanya masyarakat, tentunya kalau saya lihat semua senang. Tetapi mungkin ada yang tidak dapat karena mungkin mereka lagi di dalam tidur ataupun ada di mana gitu, lagi makan atau apa. Jadi mereka senang sekali. Dan saya utama adalah saya bilang, walaupun penanganan ini oke, tetapi pertama adalah berdoa. Betul. Doa itu besar kuasanya. Jadi saya selalu menghimbau kepada seluruh masyarakatku yang ada di Minahasa Utara, jangan lupa berdoa. Itu doa. Ya. Jadi saya selalu bilang sama masyarakat, terutama kamu tetap berdoa. Walaupun sekarang kita tidak bisa leluas untuk beribadah, besok kan hari Minggu. Tidak bisa beribadah di gereja karena sudah ada himbauan dari pemerintahan pusat. Namun saya bilang jangan lupa kalian berdoa saja di rumah karena doa itu besar kuasanya. Itu saya sering kasih tahu. Baik, yang terakhir mungkin ada himbauan dari Ibu Foni sendiri untuk seluruh masyarakat Minahasa Utara terkait dengan COVID-19 ini, Bu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Minahasa Utara bahwa masyarakat pertama harus banyak berdoa ya. Kemudian jaga kebersihan. Bertemu sama orang jangan kasih jarak 1 meter. Jangan kalau sudah pemerintah bilang jangan keluar, jangan dulu. Ya, hanya perlu saja kalau misalnya ke pasar belanja makanan dan kemudian itu kebersihan. Jadi kalau bisa setiap berapa jam cuci tangan, pakai sabun apa supaya terhindar dari virus-virus ini. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah di Minahasa Utara belum ada yang positif ya. Belum ada, belum ada. Akan terus tidak ada ya. Ya, memang karena kadang-kala bilang ini padahal lain kali itu cuma cerita hoax ya. Karena saya tetap berdoa setiap pagi saya bangun, ada kalanya saya jam 2 pagi sudah bangun, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menangis, Tuhan tolong karena saya ini adalah Tuhan berikan saya menjadi bupati di Minahasa Utara. Tuhan jaga masyarakatku, ya. Sehingga saya berdoa dan Tuhan selalu melindungi. Kalaupun ada riak-riak sedikit, ya saya pikir itu, ya begitulah masyarakat. Tetapi saya percaya masyarakatku masyarakat yang patuh dan masyarakat yang takut kepada Tuhan, maupun umat Muslim, agama apa saja, agama Kristen, semua takut akan Tuhan. Maka terhindar dari segala penyakit. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Foni atas waktunya dan selamat kembali berjuang ya ini Ibu demi masyarakat Minahasa Utara. Tak kenal lelah, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Karena memang saya percaya ada satu firman, kalau saya orang Kristen saya minta maaf. Mas, ya ada Yesaya 40 ayat 31 dia bilang apa? Kau seperti burung nasar terbang kuat. Aku berjalan tidak akan lelah, aku berlari tidak akan letih. Asal untuk Tuhan. Dan saya berdoa, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, doakan saya agar supaya Tuhan beri sehat dan saya bisa bisa menolong semua, melayani masyarakat Minahasa Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Foni atas waktunya, luar biasa Sobat Kawanua. Jadi itu sekali lagi terlebih yang di Minahasa Utara nanti mendengarkan apa yang menjadi himbauan Ibu Bupati tadi, tetap di rumah sebisa mungkin dan jaga terus kesehatan dan jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan. Kita Regina pamit undur diri, Kawanua TV, Torong PTV. Ya pemirsa.